berbicara masalah motivasi, mungkin berbeda-beda motivasi ya. Tapi kalau untuk pribadi saya, berbicara motivasi, ya otomatis pasti kita berpikir bahwa memotivasi kita itu adalah bagaimana caranya kita bisa ada peran di masyarakat. Tapi kalau ditanyakan motivasi utama saya, itu awalnya adalah motivasi dari orang tua. Jadi orang tua saya pernah berpesan bahwa sekiranya sebelum engkau kembali ke hadapannya, turun di liang lahat, sebisa mungkin kau bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu salah satu motivasi yang bermanfaat di orang banyak, mungkin banyak ya. Tetapi setelah saya melihat bahwa mungkin dengan cara menjadi anggota DPR, kita bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di samping juga saya melihat fenomena di masyarakat ini bahwa tidak bisa kita pungkiri, masyarakat kita di Kota Kendari ini masih banyak yang hidup dalam taraf kemiskinan. Nah, inilah mungkin melalui DPR barangkali kita bisa bersinergi dengan pemerintah untuk memikirkan hal-hal itu, untuk mengangkat taraf hidup orang banyak. Karena kita ketahui DPR ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu salah satu motivasi saya bahwa mungkin di parlemen, dalam hal ini DPR Kota Kendari, bisa kita bermanfaat buat orang banyak. Kalau berbicara visi misi, sebenarnya sih saya hampir tidak punya visi misi. Sebenarnya saya hampir tidak punya visi misi. Tetapi saya pada saat saya bersosialisasi dengan masyarakat, saya lebih condong menjadi penampung. Ya, boleh kata visi misi saya sebagai penampung lah, ya, menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itu yang nanti bakal kita akan pikirkan. Apa sih kebutuhan masyarakat di lapangan? Karena kita ketahui sekarang bahwa masyarakat kita ini banyak yang taraf hidupnya itu di bawah istilahnya di garis kemiskinan lah, ya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi salah satu juga termasuk motivasi saya, bahwa setidaknya kita sebagai anggota DPR bisa berperan bersama pemerintah mengangkat harkat hidup orang banyak. Dalam hal ini mungkin dari segi perekonomian yang kita harus angkat. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang bukan berarti saya membandingkan dengan teman-teman yang ada di parlemen saat ini. Saya melihat hampir semua anggota DPR yang ada saat ini itu kurang bersentuhan dengan masyarakat, utamanya dalam segi aspirasi. Contoh ya, aspirasi masyarakat, aspirasi anggota DPR ini lebih banyak bergerak pada bidang konstruksi. Nah, sekiranya kita ketahui bahwa konstruksi sebenarnya itu adalah tugas-tugas dari pemerintah. Baik itu perbaikan jalan, drainase, apa semua itu kan sebenarnya tugas-tugas pemerintah melalui dinas PUPR. Nah, itu anggota DPR hanya berkolaborasi dengan pemerintah. Seharusnya aspirasi dari anggota DPR itu berbentuk bantuan kepada masyarakat secara tidak langsung. Apakah itu bantuan modal, bantuan alat untuk bekerja, seperti alat perbengkelan, mungkin ada bisa barangkali yang berhubungan dengan pertanian. Di Kota Kendari masih banyak pertanian, peternakan, mengangkat ada minimal pendapatan tambahan buat masyarakat. Mungkin tidak bisa kita langsung berikan dalam bentuk fresh money, ya. Tapi mungkin ada alat pendukung yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Misalkan masyarakat menginginkan usaha apa. Nah, inilah yang akan kita menjadikan aspirasi. Misalkan masyarakat ingin membuat usaha, misalkan roti atau kue-kue, ini bisa kita bantu. Dan juga bagaimana kita memikirkan masyarakat yang belum mempunyai skill, ya, mungkin antara lain memanfaatkan masyarakat atau anak-anak muda yang belum punya skill, mungkin dengan pelatihan kewirausahaan,
perbengkelan, peternakan, pertanian, perikanan, banyak yang bisa kita kelola sebenarnya. Mungkin sebagian besar teman-teman yang ada di parlemen saat ini sudah melakukan hal itu. Tapi jikalau semua teman-teman di parlemen bisa menuangkan aspirasinya buat membantu masyarakat dalam hal ini, mengangkat para penerima mereka, saya yakin ke depan Kota Kendari ini warganya semakin sejahtera. Sudah menjadi budaya bahwa sekarang masyarakat, kita tidak bisa pungkiri bahwa transaksional di masyarakat itu tidak bisa kita pungkiri ada. Nah, makanya ada bahasa guyon saya biasa di masyarakat saya turun. Kalau Anda dilupakan, jangan Anda marah dilupakan. Karena suara Anda sudah terbayar. Karena gitu. Itu sambil bahasa guyon saya biasa. Karena mereka sadar, oh betul juga Bang, ya iya. Jadi jangan kita menuntut banyak kepada anggota DPR yang sudah duduk, kita berikan kembali karena suara Anda sudah terbayar. Nah, ini sebagian. Tetapi walaupun ya tanda kutip terbayar, kalau semua aspirasinya teman-teman di parlemen kelak nantinya itu tertuang dan tersentuh langsung. Contoh, kita ambil contoh kecil saja. Misalkan di beberapa wilayah yang ada di wilayah Madangopowat itu masih banyak itu yang agak ke pinggir gitu ya. Masih banyak yang punya lahan-lahan kosong apa semua. Contoh kecil aja gitu. Anggota DPR coba deh mengadakan misalkan pengadaan ayam gitu kan. Pengadaan ayam kampung misalkan. Nah, coba satu warga diberikan misalkan 15 ekor ayam. Nah, 13 betina, 2 jantan. Yang punya pekarangan berikan ayam. Harga ayam misalkan 60.000. Kalau kita adakan 1.000 ekor, mungkin 60 juta. Belum ada apa-apanya dari anggaran aspirasi masyarakat itu. Belum ada apa-apanya. 60 juta sudah bisa mendapatkan 1.000 ekor. 1.000 ekor, kalau kita bagikan kepada masyarakat, satu rumah tangga, 15 ekor mereka pelihara, apa yang bisa dihasilkan? Pertama, mereka bisa mendapatkan telur. Ya, bisa buat konsumsi, buat anak istri, keluarga di rumah. Yang kedua, mungkin anak ayamnya berkembang. Mungkin bisa dijual, tiba-tiba butuh uang, tinggal ambil 2 ekor, jual ayamnya. Ini salah satu nih. Saya hanya berharap kepada warga masyarakat yang ada di Kota Kendari, khususnya yang ada di Dapil Madangopowat. Saya berharap untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pilihlah calon legislatif yang betul-betul bisa menjadi perwakilan kalian yang ada di DPR. Kita bukan memilih karena materi, bukan kita memilih karena melihat siapa, tetapi saya berharap warga Kota Kendari untuk melihat siapa sebenarnya yang layak untuk mewakili aspirasi mereka di parlemen. Peran-peran ini tidak akan tercapai, saya yakin semuanya tidak akan tercapai tanpa masyarakat membuka wawasan mereka bahwa di Kota Kendari akan semakin baik apabila di parlemen itu berisi orang-orang yang betul-betul mampu membawa aspirasi mereka, bukan aspirasi kepentingan pribadi maupun aspirasi kepentingan kelompok. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan warga Kota Kendari, dan saya yakin di 2024 ini warga Kota Kendari akan semakin cerdas dan akan semakin baik dan dapat memilih wakil rakyat di dapil masing-masing sesuai dengan harapan mereka yang bisa membawa aspirasi mereka 5 tahun ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin.